Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Misteri Kehidupan. Tentunya dengan Damiri di sini. Kali ini Mas Dam akan membawakan cerita yang berjudul Kutukan Tembang Lingser Wengi bagian 5. Ya udah gak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Ngartasi keluar dari rumah Ki Bamantara. Ia menyuguhkan rebusan singkong ke hadapan Ki Bamantara, lalu duduk bersebelahan dengannya. Wanita itu adalah istrinya Ki Bamantara. Ia ikut menyaksikan pertunjukan tari sinden sambil sesekali bertepuk tangan melihat penampilan sinden yang menari dengan sangat apik. "Dimakan singkongnya, Ki," kata Ngartasi. Ki Bamantara mencomot singkong itu lalu mengunyahnya sambil terus menyaksikan pertunjukan. Minggu ini saja Ki Bamantara sudah 2 kali memaksa warganya untuk mengadakan pertunjukan. Ia tidak peduli apakah warga suka atau tidak. Mereka harus tetap mematuhi perintah Ki Bamantara. Tidak ada ampun bagi warga yang membantah perintahnya. Desa Balangandang benar-benar dikuasainya. Ya, bisa dibilang ia bagai raja di desa itu. Di tengah pertunjukan, seorang sinden bernama Sartika tiba-tiba saja ambruk. Sontak saja orang-orang yang ada di sana sangat panik bukan main. Mereka mencoba menyadarkan Sartika yang mungkin saja kelelahan karena tidak berhenti menari. Ki Bamantara bangkit dari duduknya. Ia melangkah mendekati kerumunan warga yang seketika terbelah saat Ki Bamantara melintas. Mereka tertunduk ketakutan. Ki Bamantara mengacungkan telunjuknya ke langit. Bibirnya komat kamit membaca mantra. Lalu ia jentikan jari telunjuknya ke kening Sartika. Saat itu juga mata Sartika melotot. Ia tiba-tiba duduk dengan kaki terjulur. Bibirnya mengembang tersenyum lebar. Kemudian ia tertawa terbahak-bahak. Wajahnya yang medok oleh bedak Sartika berubah menjadi seperti memar-memar. Kondenya masih berbentuk rapi dengan mata melotot. Ia mengucapkan sebuah kalimat dengan lantang yang membuat Ki Bamantara terkejut bukan main. "Bamantara, setelah ini kau akan binasa," kata Sartika. Jari telunjuk Ki Bamantara kembali diacungkan ke langit. Kali ini ia membaca mantra dengan durasi yang lebih lama dari sebelumnya. Kedua matanya mengejap-ngejap. Jari yang ia acungkan bergetar hebat. Seketika ia terpental sejauh 2 meter. "Siapa kau?" "Aku adalah utusan Nyi Roro Kidul. Bamantara, kau akan binasa. Kau benar-benar akan binasa." Sartika menuju ke arah wajah Ki Bamantara. Dan dari balik pepohonan yang gelap gulita terdengar suara derap langkah kaki kuda yang mendekat. Sebuah delman tanpa kusir dan penumpang mendekat ke kerumunan warga. Delman itu berhenti di halaman rumah Ki Bamantara. Semua warga termasuk Ngartasi dibuat ketakutan melihat delman itu. Tanpa ada yang menduga, Kartika seketika saja bangkit dari duduknya. Senyumnya masih tersungging sambil melotot. Ia berjalan gontai mendekati delman itu. Ia kemudian naik ke atas delman dan duduk dengan manis di sana. Wajahnya memandangi Ki Bamantara yang masih tersungkur di atas tanah. Delman itu berderap pergi, masuk ke sela-sela pepohonan yang gelap dan menghilang begitu saja. Ngartasi ialah seorang perempuan cantik yang dinikahi Ki Bamantara.
Umur mereka selisih 15 tahun, tapi hal itu tidak menjadi penghalang bagi Ngartasi untuk mencintai Bamantara. Pernikahan mereka sudah berjalan 3 tahun, namun belum juga dikaruniai anak. Ngartasi sangat menantikan kehadiran seorang anak di keluarganya. Semua cara sudah ia lakukan agar ia bisa hamil. Dari mulai sesajenan sampai memakan rempah-rempah yang dipercaya sebagai obat penyubur kandungan. Tapi semuanya sia-sia, tidak ada yang berhasil. Tentang Ki Bamantara, ia sudah menikah berkali-kali dengan beberapa perempuan dan semuanya berujung perceraian karena tidak satupun yang bisa memberikan keturunan. Ki Bamantara yakin kalau ia tidak mandul, sebab di antara semua wanita yang ia nikahi, ada satu orang yang berhasil hamil namun keguguran. Dan setelahnya, wanita itu tidak pernah hamil lagi. Ngartasi ini wanita yang paling lama dipertahankan oleh Ki Bamantara sebab ia sangat mencintainya dan berharap wanita itu bisa memberinya keturunan. Di dalam rumah, Ngartasi duduk dengan cemas, bukan karena ia tidak kunjung hamil, tetapi ia kepikiran ancaman sinden yang diculik oleh Nyi Roro Kidul beberapa hari lalu. Sinden itu mengancam akan membinasakan suaminya. Ia heran, salah apa sebenarnya Ki Bamantara sehingga Nyi Roro Kidul bisa murka kepadanya. Ki Bamantara muncul dari dalam kamar. Ia menghampiri istrinya dan duduk bersebelahan. Wajah Ki Bamantara terlihat tenang, seperti tidak ada ketakutan sedikit pun dalam dirinya. Ia menyeruput segelas teh dan melemparkan pandangan ke jendela. "Kamu jangan khawatir, aku akan baik-baik saja." "Tapi aku takut, Ki." "Sudah, tenang saja. Aku ini dukun paling sakti di desa ini. Aku pasti lawan siapapun yang berani mengusik kehidupan kita." Ngartasi tersenyum tipis sambil menatap wajah suaminya. Malam merangkak naik, Ngartasi tidak bisa tidur. Ia gelisah di atas ranjangnya. Sementara Ki Bamantara sudah mendengkur pulas. Ia masih terbayang ancaman sinden itu. Di saat dia sedang melamun, tiba-tiba saja terdengar suara langkah kaki di ruangan tamu. Ia penasaran dan bangkit dari tidurnya. Perlahan berjalan menghampiri pintu, ia membuka sedikit pintu kamarnya, lalu mengintip dengan hati-hati. Di sana, tepatnya di kursi rotan, terlihat seorang wanita berpakaian kebaya warna hijau dengan rambut dikonde sedang duduk sambil tersenyum ke arahnya. Ngartasi pun terkejut dan buru-buru menghampiri suaminya. Ki, bangun Ki, ada wanita di ruangan tamu kita." "Hah?" Dengan mata terpicing, Ki Bamantara keluar dari kamarnya. Benar saja, wanita berkebaya hijau itu belum pergi. Ia masih duduk sambil tersenyum ke arah Ki Bamantara. Ki Bamantara pun segera duduk berhadapan dengan wanita berkebaya hijau itu. Wajahnya asing bagi Ki Bamantara. Dia bukan sinden yang dibawa kabur oleh Nyi Roro Kidul. Setelah berbicara sebentar, Ki Bamantara kembali ke kamar. Ia tidak mengusir wanita itu. "Aku harus ke makam keramat," kata Ki Bamantara pada Ngartasi. Sebenarnya tidak semua orang di desa Balangandang patuh pada Ki Bamantara. Ada seorang lelaki berumur 36 tahun yang menyimpan dendam sangat dalam pada Ki Bamantara. Ia adalah Tejo. Iya, lelaki itu sangat dendam pada Ki Bamantara lantaran istrinya mati kena teluh.
Masalahnya sepele, hanya karena tidak hadir dalam pertunjukan tari sinden. Besoknya istri Tejo muntah beling dan mati dalam keadaan mata melotot. Semenjak kematian istrinya, Tejo merobohkan rumah panggungnya dan membuat gubuk kecil di ujung desa Belangandang dekat dengan hutan. Di gubuk itulah dia diam-diam mempelajari ilmu hitam untuk membalas dendam. Tapi rupanya ilmu-ilmu yang ia pelajari rupanya tidak mempan pada Ki Bamantara. Lelaki itu terlalu sakti. Walau memendam dendam, Tejo tetap menghadiri pertunjukan tari sinden setiap minggunya. Ia harus bertahan hidup agar bisa membunuh Ki Bamantara. Tengah malam Tejo belum tidur. Ia duduk di tepi ranjang bambu. Tidak ada kasur di atas ranjang itu. Hanya ada tikar yang terbuat dari daun pandan. Gubuknya hanya satu ruangan berlantaikan tanah dengan atap ijuk dan dinding bilik. Rambut canting digantungkan pada dinding, mengeluarkan asap halus yang menghasilkan aroma minyak tanah. Tejo mengusap rambutnya yang hitam berselang putih karena sudah tumbuh uban. Setiap malam ia mengoleskan minyak jelantah ke rambutnya. Hal itu dipercaya dapat menyehatkan kulit kepala dan rambut. Sedangkan di luar, hujan turun dengan begitu deras. Lolong anjing dari kejauhan terdengar sayup. Mungkin mereka kedinginan. Di saat itu pula, Tejo mendengar langkah seseorang melintasi rumahnya. Buru-buru ia mengintip dari celah dinding bilik. Ternyata orang yang melintas itu adalah Ki Bamantara. Kedua mata Tejo mengintai dengan seksama. Ia melihat Ki Bamantara membawa Petromax masuk ke hutan. Sontak Tejo meraih topi berbentuk bundar yang terbuat dari anyaman daun kelapa. Ia membuntuti Ki Bamantara dengan hati-hati. Sesekali ia bersembunyi di balik pepohonan. Ia juga mencoba untuk tidak terlalu jauh dari Ki Bamantara agar tidak kehilangan cahaya Petromax. Tejo terus mengikuti lelaki itu masuk ke dalam hutan, melewati akar-akar pohon yang besar, semak-semak yang rimbun dan basah, hingga akhirnya Ki Bamantara berhenti di depan sebuah makam keramat. Batu nisan makam itu dibungkus dengan kain kafan yang sudah kumal. Di sana Ki Bamantara duduk sila. Ia mengeluarkan sesuatu dari dalam saku bajunya. Itu kembang 7 warna. Kemudian menaburkan kembang itu di atas tanah kuburan. Tejo terheran-heran. Kenapa di tengah hutan seperti ini ada kuburan? Ia bersembunyi di balik batu besar sambil mengintip aktivitas Ki Bamantara. Anehnya, saat mata Tejo mengedip, tiba-tiba saja Ki Bamantara menghilang. Ia terkejut, menyorotkan pandangannya ke segala arah untuk mencari keberadaan Ki Bamantara, tapi tetap hilang, tetap tidak ada. Hanya ada Petromax yang terbungkus plastik di samping kuburan itu. Dan saat Tejo memalingkan badannya untuk pergi, ia mendapati Ki Bamantara berdiri di hadapannya sambil tersenyum mengerikan. Ampun Ki, ampun. Tejo tertunduk ketakutan. Tejo langsung lari ketakutan sedangkan Ki Bamantara membiarkannya pergi. Dan setelah kejadian itu, Tejo langsung terkena santet. Tubuhnya menggigil. Muncul bintik-bintik kecil tumbuh di perutnya. Ia menyesal membuntuti Ki Bamantara tempo hari. Tejo merasa ajalnya sudah semakin dekat. Ia meringis menahan panas di permukaan perutnya. Sementara nanah terus menetes dari bintikan kecil di perut. Di tengah malam Tejo tidak bisa tidur. Bintik di perutnya menjadi lubang-lubang besar menganga, mengeluarkan bau busuk. Ia gelisah di atas ranjang bambunya, seakan ajal sebentar lagi menjemput. Atau mungkin Ki Bamantara
sengaja membuat Tejo tersiksa dulu sebelum menghabisinya. Tenggorokan Tejo terasa sangat kering, ia sangat kehausan. Perlahan bangkit dari tidurnya, meraih sebuah gelas dan menuangkan air. Saat ia meneguk air itu, perutnya bertambah sakit. Sontak saja ia banting gelas itu lalu berhambur keluar dari gubuk. Tejo tersungkur di halaman gubuknya. Terlintas dalam pikirannya untuk pergi ke sebuah gua di pantai dekat desa Balangandang. Menurut mitos, gua itu dulunya menjadi tempat beberapa orang zaman dulu. Di gua itu juga dipercaya untuk mendapatkan ilmu waringin sungsang, ilmu hitam yang sangat terkenal kuat. Tertatih-tatih Tejo berjalan menuju gua. Suara debur ombak terdengar sangat jelas. Malam terang oleh cahaya bulan. Sesekali ia meringis menahan rasa sakit di perutnya. Tejo tidak mengenakan baju, hanya mengenakan celana panjang berwarna hitam. Bahkan tubuhnya sudah tidak bisa merasakan dinginnya angin malam. Sesampainya di dalam gua yang gelap gulita, ia duduk sila di atas sebuah batu. Dan dari arah belakang Tejo muncul sesosok kuyang dengan usus yang terbuai, rambutnya gondrong, serta matanya merah menyala. Kuyang itu terbang mendekatinya, lalu menjilati perut Tejo. Seketika luka di perutnya sembuh. Melihat kejadian itu, Tejo langsung berlutut di hadapan kuyang. Mohon berikan saya ilmu waringin sungsang untuk membalaskan dendam saya, Mbah. Kuyang itu tidak menjawab. Ia melayang dengan tenang di depan Tejo. Lalu tiba-tiba saja angin kencang menerjang dari dalam gua. Tubuh Tejo merasa kesakitan. Ia berteriak sekencang mungkin. Mulutnya menganga, matanya melotot. Kedua tangannya terangkat ke atas. Kuyang itu masuk ke dalam tubuh Tejo melalui mulutnya. Keesokan harinya, entah apa yang terjadi, Tejo mendapati dirinya terbaring di atas ranjang bambu di gubuknya. Di sampingnya tergeletak sebuah kain berwarna merah, guci berisi abu, kembang 7 warna, dan sebuah boneka kecil berbentuk tubuh manusia. Tejo merasa terlahir kembali, tubuhnya sangat bugar dan sehat. Ia sudah menguasai ilmu hitam yang sangat mematikan itu, apalagi kalau bukan waringin sungsang. Segera ia raih botol minyak jelantah dan moleskan minyak itu ke rambutnya. Sebuah boneka sudah ia genggam, matanya merah menyala. Ada kuyang di dalam tubuhnya. Ki Bamantara, ujarnya sambil memandangi boneka. Ki Bamantara masih terbaring di atas ranjangnya. Setelah kejadian beberapa hari lalu, penyakit Ki Bamantara semakin parah. Kedua kakinya berubah kebiruan seperti hendak membusuk. Kedua lengannya tumbuh benjolan-benjolan sebesar biji kelereng. Sementara bagian perut dan dada ada bekas luka sayat. Entah dari mana asal luka itu. Sudah 3 hari Ki Bamantara tidak bangun dari tidurnya. Dan Ngartasi dengan setia merawat suaminya itu. Ia yakin suaminya pasti akan bangun lagi. Namun entah kapan. Sore itu Ngartasi sedang memasak nasi di dapur. Ia menyodorkan kayu bakar ke dalam tungku agar api terus menyala. Rumah Ngartasi adalah satu-satunya rumah gedung di desa Balangandang. Tapi bagian dapurnya tetap dibiarkan tradisional. Dapurnya itu berlantaikan tanah. Di sudut dekat jendela ada tumpukan kayu bakar. Peralatan masak digantungkan pada dinding. Asap mengepul memenuhi ruangan setiap kali Ngartasi menyalakan tungku. Terbatuk-batuk Ngartasi memasak nasi karena asap memenuhi ruangan. Dan saat itu pula dari balik jendela dapurnya
ia melihat seorang perempuan tua yang tidak asing baginya. Itu adalah Mbah Rumi. Dia bukan penduduk asli desa Balangandang. Wanita tua itu berkelana kemanapun yang ia suka dan paling sering datang ke rumah Ngartasi, tepatnya lewat dapur. Ngartasi senang dengan kehadiran Mbah Rumi, walaupun tidak pernah tentu. Kadang sebulan sekali, kadang 6 bulan sekali, bahkan setahun sekali. Dan setiap kali ada Mbah Rumi, Ngartasi senang bukan main, lantaran hanya Mbah Rumi yang ia percayai untuk mencurahkan keluh kesahnya. Tidak ada yang tahu pasti berapa umur Mbah Rumi. Yang jelas rambutnya sudah putih semua, wajahnya keriput, di kedua tangannya timbul urat-urat berwarna hijau, sebagai penanda ia sudah sangat renta. Penduduk desa Balangandang suka risih kalau melihat Mbah Rumi lewat di halaman rumah. Penampilannya sangat mudah dikenali. Ia suka menggunakan kain batik coklat yang warnanya sudah pudar. Kain itu ia sarungkan di pinggangnya, berbaju kebaya yang sudah sangat usang. Kadang Ngartasi berbaik hati memberinya baju, tapi anehnya dia tidak mau memakainya, walau baju itu diterimanya dengan senang hati. Mbah Rumi berdiri sambil tersenyum dari balik jendela dapur Ngartasi. Sontak Ngartasi tersenyum melihat kedatangan wanita itu. Kemudian ia membuka pintu dapur dan mempersilahkan Mbah Rumi untuk masuk. "Mbah, dari mana saja toh Mbah? Lama sekali tidak kelihatan." "Aku sudah lama sekali ingin bertemu sama kamu, Ngartasi. Tapi baru bisa hari ini." Ngartasi mengangkat panci yang berisi nasi. Ia menuangkan 2 centong nasi ke atas daun, lalu mengambil potongan ikan dari dalam lemari dan menghidangkannya. Ngartasi tahu pasti Mbah Rumi belum makan. Wanita itu duduk di kursi bambu. Meja kecil yang terbuat dari kayu diseret oleh Ngartasi ke hadapan Mbah Rumi. "Makan yang banyak ya Mbah." "Mbah, aku lagi sedih nih Mbah. Sebab suamiku sudah beberapa hari tidak bisa bangun dari tidurnya." "Jangan khawatir, dia baik-baik saja." "Oh iya Ngartasi, ada hal yang akan aku sampaikan padamu." "Apa Mbah?" "Kamu akan segera hamil." Bersambung.